Halo, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan. Jangan bosan-bosan ya. Dan selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotoon. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Bertemu Kakek dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Alia masih menangis dan gemetar di dalam pelukan suaminya. Tenanglah, aku di sini. Maafkan aku. Ucap Radit memeluk erat istrinya dan menciumi pucuk kepalanya. Tommy dan Juan sudah keluar bersama polisi dan mengurus semuanya. Juan, ikutlah dengan polisi dan usahakan agar Darren dibebaskan karena dia menembak untuk menyelamatkan Alia. Aku sudah menghubungi pengacaraku dan mereka akan langsung menunggu di kantor polisi. Ucap Tommy. Siap, bos. Jawab Juan sambil bercanda. Tommy menunggu Alia dan Radit keluar. Setelah itu, mereka kembali bersama-sama ke rumah Radit. Di sepanjang jalan, Tommy hanya diam dan fokus menyetir. Sesekali diliriknya ke belakang. Tampak Alia masih sesekali menangis di pelukan Radit. Sementara di rumah sakit, Jesselyn sudah ditangani oleh para medis. Tembakan di dadanya hampir mengenai jantungnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia masih selamat, walau saat ini masih dalam keadaan koma. Mobil memasuki gerbang rumah Alia dan Radit. Radit menggendong istrinya yang tertidur. Seluruh pelayan menyambut mereka dan mengucapkan ribuan syukur. Alhamdulillah, karena nyonya mereka selamat. Bu Fatima juga ada di sana dan menggendong Haikal. Bu Fatima langsung mengunjungi rumah Radit begitu dia tahu Alia diculik. Radit keluar dari kamar setelah membaringkan Alia di tempat tidur. Bunda, ucap Radit memeluk erat Bu Fatima. Bu Fatima membalas pelukan Radit. Radit menangis di sana. Dia menumpahkan segala perasaannya. Perasaan was-was dan ketakutan saat Jesselyn menodongkan pistol kepada orang yang sangat dia cintai. Tubuh Radit bergetar hebat. Bunda, aku takut. Ucapnya. Bu Fatima mengelus pucuk kepalanya. Dia tahu bagaimana perasaan Radit saat ini. Tenanglah, nak. Semua sudah berlalu dan istrimu selamat. Ucap Bu Fatima menenangkan. Aku takut. Aku tidak bisa membayangkan jika aku kehilangan Alia. Ucap Radit. Bu Fatima memberikan nasihat dan semangat pada Radit. Di kantor polisi, Darren dibantu dua pengacara Tommy akhirnya dibebaskan karena dia menembak untuk menyelamatkan tuannya. Darren diam tak mengucapkan pembelaan apapun. Hanya pengacara Tommy dan Juan yang memberikan kesaksian. Di luar kantor polisi, Tommy membawa Darren ke camp mereka. Darren didudukkan dan mulai diinterogasi oleh Tommy. Katakan, dari mana kau mendapatkan senjata? Tanya Tommy. Bukan urusanmu. Jawab Darren. Tommy tertawa. Darren masih sombong padahal dirinya tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Aku sudah lama mencurigaimu. Kau diam-diam mengawasi semua pergerakan Radit. Apa kau pikir aku tidak tahu? Ucap Tommy tersenyum sinis. Jangan-jangan kau berada di pihak Antonio, dan saat ini kau buang badan, dan ingin menjadi pahlawan hingga Radit merasa berhutang budi padamu. Ucap Tommy lagi. Aku tidak bekerja untuk Antonio sialan itu. Dialah penyebab orang tuaku terbuang jauh di desa, dan harus bekerja keras, membanting tulang, untuk menghidupiku dan adikku. Aku membenci Antonio. Ucap Darren marah. Tommy malah tertawa. Seorang pengawal masuk dan berbisik kepada Tommy. Tommy terdiam sejenak dan berjalan keluar. Jaga dia, aku akan kembali. Perintah Tommy. Tommy keluar menemui tamunya yang tidak disebutkan pengawalnya tadi. Tampak seorang pria tua, sangat tua, namun terlihat gagah dan kekar. Apa kabar, nak? Ucap pria tua itu. Tommy mengerutkan keningnya. Di mana dia pernah bertemu pria tua tersebut.
tapi wajahnya terlihat tidak begitu asing. Kau lupa dengan Paman? Baiklah, jika kau lupa, Paman akan memperkenalkan diri. Paman adalah Agus Nugroho, teman kakekmu, tapi sudah lama pergi. Mungkin semua orang mengira Paman sudah mati. Ucap Agus. Apa maksud Paman kesini? Tanya Tommy dingin. Tenanglah anak muda, aku kesini untuk membebaskan cucuku yang ada di dalam. Aku tidak bersekutu dengan Antonio atau Jesselyn. Dia bekerja untukku. Dia selalu melaporkan perkembangan cucuku padaku. Dia bukan mata-mata. Dia pengawal yang aku kirim untuk melindungi cucuku, Radit. Ucap Agus. Radit? Cucu Anda? Jangan bercanda. Ucap Tommy tersenyum sinis. Radit adalah cucuku, karena dia adalah anak dari Aldi, putraku satu-satunya. Dan selama ini, aku sudah putus asa mencarinya. Hingga tak sengaja, aku melihatnya di pesta pernikahannya dengan putri Tuan Kusuma. Wajahnya yang sangat mirip dengan papanya membuatku yakin dia adalah cucuku. Aku mulai menyelidikinya dan akhirnya dugaanku benar. Dialah cucuku yang selama ini aku rindukan. Ucap Agus dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin menemuinya dan mengatakan kebenarannya. Tapi saat ini Jesselyn kembali muncul. Jadi aku memutuskan untuk menyuruh Darren melindunginya dan menjadi pengawalnya. Ucap Agus. Bagaimana aku bisa mempercayai Anda? Tanya Tommy. Kau bisa melakukan tes DNA atau apapun. Aku siap, karena aku memang benar kakeknya. Aku juga membawa foto pernikahan kedua orang tuanya. Agus membuka dompetnya dan mengambil foto yang tersimpan di sana. Foto pernikahan Aldi dan Rianti. Di sisi kanan ada dia dan istrinya. Di sisi kiri Pak Tanjung dan istrinya. Semua tersenyum bahagia. Kakek, maafkan aku. Ucap Tommy. Tidak apa-apa. Aku maklum. Tapi bolehkah aku minta tolong? Ucap Agus. Katakan, apa itu kek? Tanya Tommy. Maukah kau mengantarkanku menemui cucuku Radit? Ucap Agus dengan suara bergetar. Aku bersedia kek. Jawab Tommy. Bebaskan Darren. Perintah Tommy pada anak buahnya. Setelahnya, dia membawa Agus menemui Radit. Dit, bisa bertemu di Cafe X? Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Tanya Tommy pada Radit. Oke, aku datang. Jawab Radit. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.